Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 8H akan menampilkan drama bertemakan tragedi dan sejarah. I bring all the drama, I bring drama, bring my girls in the back, drama. Semua yang ada di dalam drama ini hanya karya fiksi, tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah yang sebenarnya. Properti yang digunakan hanya rekayasa semata. Selamat menyaksikan. Cintaku, dendam, dan benciku kepada yang ingkar dan yang munafik. Tanah perjuangan. Seusai perang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, segerombolan pejuang erat bersatu menyelamatkan berangkas dokumentasi yang dikeramatkan. Dalam perjalanannya yang jauh dan melelahkan, akhirnya terdampar dan terlena di suatu tempat. Keadaan diam yang berkepanjangan bergulir di atas waktu yang membosankan dan membingungkan. Ayo, bangunlah, bangkitlah. Perang sudah usai. Negara kita sudah ditata oleh orang-orang pintar. Dan tugas kita menyatukan diri, mendukung orang-orang yang menata negara. Tapi rahasia mereka dan rahasia kita ada pada kita. Berangkas itu berangkas kiamat dan harus diselamatkan. Ayo, bangunlah, bangkitlah. Perang sudah usai. Kita gotong berangkas keramat itu. Mari. Tak ada yang berdaya. Baik, matilah kalian dalam pagutan kesetiaan. Tapi Meneliti lingkungan seperti seorang maling. kesempatan yang baik. Dengan hati-hati melepaskan tangan-tangan yang mengangkut berangkas, lalu mencoba menarik dan memikulnya, tapi kekuatannya sudah habis. Masa bodoh. Benda ini tidak akan kuasa membuat orang sejahtera. Biarkan dia terkubur bersama pejuang-pejuang itu. Yang penting adalah diriku, hidupku. Orang satu muncul dengan kantong makanan. Mulutnya tak pernah kosong karena dijejalkan dengan makanan itu. Ibu dari mulutnya menyebut-nyebut nama suaminya. Kak Mardut? Mencoba bangkit dan meneliti sekeliling. Kak Mardut? Bertenaga memeriksa para pejuang yang lemas tak berdaya. Dia tidak ada. Kak Mardut, dia mengkhianatiku. Menatap kepergian dirimu, menatap menangis sedih tak tertahan. Beri saya makan, saya pejuang. Percayalah, saya telah memerdekakan kalian dari penjajah. Saya benar-benar lapar. Orang satu malah menyembunyikan makanannya. Orang dua seperti orang satu dan mengajak orang satu menghindar. Ibu putus asa dan merintih perih lalu lemas. Kasihan, senasib sepenanggungan. Tapi di mana Pak Komandan? Pak Komandan, Pak Mardut. Meneliti orang-orang yang terlelap. Gila, Pak Komandan menghilang. Cara seperti ini tidak bisa dibenarkan. Pengkhianat meninggalkan banyak nyawa yang diancam kelaparan.
Saya akan tikam dari belakang. Saya akan temukan di mana pengkhianat itu berada. Pejuang 1 dan pejuang 3 bangkit bersama. Keduanya berdiri dan bertatih-tatih, mencari tempat berpegang, nafsu ingin memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Ibu kembali berupaya bangkit dan mencoba menyadarkan pejuang 1 dan pejuang 3, tetapi dia sendiri lemas tak berdaya. Orang 1, orang 2, orang 3, dan orang-orang lainnya bermunculan, makan dengan lahapnya. Mereka tak peduli pada pejuang yang memerlukan makanan. Mereka malah menjauh, yang menyebabkan antar pejuang saling bernafsu untuk makan satu sama lain. Keduanya jadi sadar setelah ibu melarainya. Gila, kalian jadi gila. Kita akan mati kelaparan. Kita sudah merdeka, ayo bangkit, kita sudah tertinggal. Bapak Komandan belum memberikan perintah apa-apa. Kita semua lengah, kita tertinggal kereta. Apa tenaga kalian masih mampu? Memikul beban punggungku sendiri masih bisa. Rangkas selamat itu harus dibawa. Mari. Mereka berupaya menyeret berangkas, tetapi tak bergerak sedikit pun. Mereka masih mencoba dengan segala kekuatan, tetapi sia-sia. Sedangkan orang-orang cuman bergumam sambil mengunyah makanan. Apa katanya? Kalian bicara apa? Orang-orang bergumam lagi. Bicaralah dengan terus terang. Di antara kita tidak ada rahasia. Bicara saja, apa maunya kalian? Orang 1 di antara gumam masih ada penjelasan. Kami perlu makan. Kalian masih punya makanan. Sial. Sudah, jangan diharapkan tenaga mereka. Mari. Mencoba lagi mengangkat berangkas, tapi tak bergerak. Pejuang 1 dan pejuang 3 malah jadi pingsan. Ibu kebingungan. Tak ada gunanya. Buat apa menyelamatkan benda ini, sementara diri belum tentu selamat. Kalian memang pejuang sejati. Kesetiaan kalian benar-benar sampai akhir. Tapi saya harus selamatkan diri saya. Bukannya saya tidak setia, tapi saya berupaya mencari kekuatan lain untuk menyelamatkan benda keramat ini. Teman-teman, saya terpaksa meninggalkan kalian bersama bukti sejarah perjuangan bangsa kita. Selamat tinggal. Orang-orang mendekati berangkas antara berani dan tidak. Si gila tiba-tiba menjerit histeris. Orang-orang jadi kaget dan berlarian. Pejuang-pejuang lainnya serentak bangkit dan jadi panik, seolah mereka dikepung musuh. Di dalam kekalutan itu, si lelaki secara diam-diam menyeret peti dan menghilang. Si gila bangun dan berputar-putar seperti tidak waras, tapi dalam imagi bergaris, dan memukul gendang. Terus menghilang. Utuh Batung dan Alu Bungsu baru menyadari bahwa berangkas telah hilang. Utuh Batung melihat-lihat sekitarnya. Ada yang aneh, Ayah. Kemerdekaan nyatanya tidak memberikan kita jaminan keamanan. Kita harus pergi dari sini. Amat disesalkan kita kehilangan jejak. Kemana kita akan melangkah, nak? Ke kota, di sana tempat kita bertarung. Kita kehilangan sejarah dan kita tidak boleh diam. Baik, di sini kemiskinan siap menerkam kita. Kita rintis perjalanan sambil mencari jejak pengkhianat. Mari. Mereka pergi menuju arah tak tentu. Lelaki muncul sambil mengangkat berangkas dan menyandang sebuah keranjang. Di sini cukup aman. Lelaki mencongkel berangkas dan tutupnya jadi terbuka. Tak seorang pun dapat perkutik. Memeriksa semua isi peti sambil berkomentar. Ini dia. Membaca daftar nama pejuang. Tengkorak Putih, Alu Marasan, Utuh Batung dan Alu Bungsu, dan seterusnya. Alri Divisi 4, Pertahanan Kalimantan. Haha, semuanya ada di sini. Tapi dengan berangkas ini, oh iya, tepat sekali. Memindahkan isi berangkas ke dalam keranjang. Nah, ini dia satu tipe muslihat yang amat tepat. Dan berangkas ini, masa bodoh. Pergi menyeret keranjang.
Orang-orang itu yang dari tadi mengintip, kini rebutan ingin mendapatkan berangkas yang tergeletak itu. Sambil bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Keadaan mereka tak mengubahnya seperti kucing berebut tulang. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara orang yang mendekat. Secara bersama-sama, mereka mengangkat berangkas tersebut dan langsung menyembunyikannya. Muncul ibu bersama pejuang 1, pejuang 2, dan pejuang 3. Keadaan mereka sudah tampak segar. Saya yakin disinilah tempatnya. Apa mungkin tertimbun tanah? Barangkali benda itu dimakan rayap. Pencarian kita belum lagi tuntas. Berpraduga boleh saja, tapi tidak berarti harus putus asa. Mari kita bergerak. Tidakkah lebih baik kita berpencar saja? Boleh juga. Tu Halus dan Tu Ganal melacak sayap depan, dan saya sayap kanan, dan kau Dukmar melacak sayap kiri. Pasukan, gerak! Berpencarlah mereka ke arah yang sudah ditentukan. Orang-orang bekerja sama mengangkat berangkas ke arah yang berlawanan. Si gila sambil menyembunyikan gendang dari ember plastik bekas. Barisan berhenti. 1, 2, 3, 4. Benda yang dikeramatkan, keramat yang dibendakan. Ini baru kemerdekaan, dan ini kemerdekaan yang baru. Kemiskinan yang dimiskinkan, kekayaan yang dikayakan. Merdeka! Melanjutkan gendangnya seirama dengan langkah kakinya. Di tempat yang serba mewah dan elit, yakni rumah gedungnya Komandan Mardut marah-marah di hadapan pasukan bodyguardnya. Semua jadi sia-sia. Berapa saja habisnya dana untuk pengeluaran sejumlah pasukan, sementara keuntungan tak pernah diperoleh. Sial, kerja bisnis yang merugikan. Apa mungkin dilacak lagi, Pak? Kenapa dilacak? Masih belum puas dengan dana miliaran itu? Kamu kemanakan dana sebanyak itu? Yang punya duit, kamu atau saya? Hah? Kenapa tidak bosan saja dia? Tidak akan lebih baik? Pikir saja, bos. Berbicara denganmu menghabiskan waktu melulu. Kenapa habis waktu, bos? Usul bos, kalau ditambah 1 miliar lagi, isi benda berangkas itu pasti akan kita dapatkan. Tidak usah bertanya. Terdengar keributan di pintu depan. Dengan bergegas, pembantu masuk dan melapor. Gawat, Pak. Ada apa? Orangnya kotor dan beringas, Pak. Dengan kasar mencaci maki saja dan memaksa saya agar menyerah. Hah? Siapa mereka? Katanya mereka teman Bapak seperjuangan. Mereka orang-orang memal, Pak. Mereka menerobos masuk dan mungkin sudah di ruang depan. Saya akan tembak mereka. Jangan! Saya mau tahu siapa jagoan itu. Apa benar mereka jagoan, bos? Pejuang 1 dan pejuang 3 masuk dengan kasar sambil memaki pembantu. Kiranya saya ini siapa? Cecunguk busuk, pernah lihat kami disembelih? Orang ini belum tahu bagaimana Tuganu memotong leher mata-mata Belanda. Siapa kalian? Kenapa bertanya? Bertanya siapa kita? Apa cuma Bapak Komandan yang dikenal orang mau tahu siapa saya? Mantan laksar di zaman revolusi Algojo Utuh Ganal. Dan saya sekalipun, nama saya tuh halus atau si utuh cilik. Tapi soal senjata, tidak ada bandingannya. Mau tanding senjata? Saya peringatkan, sebelum senjata saya ini membunuh kalian, lebih baik kalian tinggalkan ruangan ini. Mengusir saya ya? Oh, maaf Pak Komandan. Barisan, bersiap. Hormat pada Komandan. Gerak. Laporan, kami datang dari gunung. 2 hari duduk di muka pagar depan. Tujuan mau bertemu Pak Komandan. Laporan selesai. Tambahan, uang tak punya dan hari ini belum makan. Selesai. Selesai. Komandan apa yang kamu maksud? Bapak Komandan. Bapak Mardut. Dia sudah lama mati. Itu berita bohong. Bapak Mardut adalah komandan kami. Beliau kami cintai dan beliau ada di hadapan kami. Hei kalian, usir orang-orang ini. Pasukan bodyguard
memaksa pejuang 1 dan pejuang 3 keluar. Berbarengan dengan itu, masuklah ibu yang dikawal oleh seorang pemuda. Lepaskan mereka. Mardut sudah lupa pada itu harus ganal. Dan kamu siapa? Iya, yang ibu maksudkan. Usir mereka semua. Bodyguard yang lain menyeret ibu dan putra. Sementara itu, muncul istri dalam laga orang modern. Lepaskan mereka. Di rumah ini, saya yang berkuasa. Hadapkan mereka ke hadapan saya. Setelah memperhatikan satu persatu, lalu bertanya pada komandan. Mereka adalah orang-orang lancang dan tidak tahu adat. Karena itu, mereka saya usir. Dan kamu dengan maksud apa datang kemari? Tidak bermaksud apa-apa, cuma kesasar. Dan kamu berdua apa juga kesasar? Tadinya saya ingin bertemu Pak Mardut yang kaya raya. Rupanya saya salah alamat. Saya tidak mengira yang saya temui sekarang malah Pak Mardut yang miskin iman. Tepat sekali. Kalian memang kesasar ke alamat yang salah. Di sini tidak ada yang bernama Mardut. Dengan tidak disangka, muncul utuh batung, malu bungsu, dan lelaki yang membawa keranjang. Istri pun menjadi geram. Apa di pos juga tidak ada satpam? 2 orang satpam di depan sudah kami amankan. Satpam itu masih anak muda yang tahunya hanya berlaga, tapi tidak tahu sopan santun. Pak Mardut, kalau ingin mendapatkan petugas yang baik, carilah orang yang berpengalaman perang. Paling tidak, mereka akan mengerti arti kesetiaan dan harga tanah air. Kalian pengawal edan, usir mereka. Sebentar. Karena berangkas yang kami miliki telah Bapak rampas dari tangan rakyat. Seharusnya tidak boleh. Berangkas itu milik kami bersama rakyat yang masih belum sempat menikmati kemerdekaan selama ini. Tapi apa boleh buat? Kami terpaksa menuntut karena Bapak bukan orang yang kami maksud. Andai Bapak adalah mantan komandan kami yang bernama Mardut, maka semuanya akan kami relakan. Bahkan isi berangkas ini yang saya amankan di dalam keranjang keramat saya ini akan kami serahkan semuanya. Apa? Kamu ambil semua isi berangkas itu? Hah? Semua isinya ada pada kamu? Begitu lama kau rahasiakan? Dalam hal ini, penawaran atas seluruh isinya saya batalkan. Itu tidak betul. Kamu boleh berpendapat demikian, karena isi yang kamu miliki itu sangat berarti bagi sejarah perjuangan. Saya sebagai warga negara punya hak menyelamatkannya. Inilah yang disebut kemerdekaan. Kita jadi kaya, Ayah. Alhamdulillah, akan terkabul cita-citaku. Boleh saya lihat isinya? Apapun yang ibu minta, saya akan patuhi. Ibu komandan yang baik, Bu Halimah, si macam betina dari hulu sungai. Mari Bu, silakan. Semuanya saja, yang penting bagi semua mantan gerilyawan. Ku peringatkan, kalau memang mau dijual, jangan sampai kalian ganggu isinya. Sebelum dijual, perlu diperiksa keasliannya, Pak. Ajudan atau disebut pejuang 2 muncul bersama putri. Wah. Dugaan saya sungguh tepat. Berangkas yang kita cari-cari itu sudah terkubur oleh waktu. Tapi nyatanya, berangkas itu ada di sini, jatuh ke tangan orang asing. Kamu jadi orang hebat, Dukmar. Berkat jasa baik komandan kita. Komandan kita. Cepat kamu taruh. Berapa harganya? Dan anak gadis ini putrimu? Iya, satu-satunya anak kandung saya. Tak ada orang lain. Beliau papi saya. Sebentar. Ibu mencari sesuatu di dalam keranjang sambil mengomentari. Beberapa bendera disingkirkan sambil menyebut nama pasukan yang diingat dan dikenalnya. Hampir semua bendera pasukan ada di sini. Dan ini ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Oh ya, catatan itu. Ia bernafsu mendapatkannya. Akhirnya ia temukan dan ia perhatikan lembaran-lembaran yang ada di tangannya. Lalu ia panggil putranya. Ada apa itu? Coba kamu baca yang ini. Baik, Bu. Oh ya, saya lupa. Saya kenalkan, ini namanya Liam, seorang insinyur kehutanan. Dia barusan datang ke Kalimantan mencari kedua orang tuanya. Dia ini satu-satunya putra saya dengan Pak Mardut. Ia dilahirkan sebelum perang bergolak. Dia putra saya yang lahir sebelum ayahnya Mardut terkena tembak di hari-hari. Oh, jadi dia yang di zaman perang Tempo dulu Ibu Halimah titipkan sama pengusaha. Saya dibesarkan di Pulau Jawa. Saya diasuh dan disekolahkan oleh orang tua angkat saya. Bahkan saya sempat mengecap pendidikan di negeri Belanda. Wah, luar biasa. Sudah berkeluarga? Belum. Anak bujangan rupanya. Sungguh beruntung. Oh iya, saya juga punya seorang anak gadis yang lahir di tengah hutan.
Waktu itu perang terus berkecamuk. Saya selalu menggendongnya sambil menembaki musuh, dan dia tetap selamat. Namanya Aluh Bungsu. Namanya? Saya Aluh Bungsu. Dia putri saya yang paling bungsu. Karena itu, kunamakan dia si Bungsu. Putri tak mau tertinggal. Dengan lincahnya ia kenalkan dirinya. Saya Noralita, bisa dipanggil Nora. Bapak itu ayahmu. Beliau papi saya. Masih bisa punya anak. Apa pula maksudmu? Coba kamu baca yang ini. Satu pertempuran sengit antara pasukan Komandan Mardut dengan Belanda terdiri di daerah selatan. Mardut yang terkena tembak juga. Satu peluru bersarang di ari-ari Mardut. Jabatan komandan yang menggantikan Mardut adalah Utuh Batung. Betul, diserahkan pada Utuh Batung. 3 orang anak buah Mardut yang paling setia, Tuh Halus, Tuh Ganal, dan Dukmar, betul itu? Cukup sampai di situ. Sekarang berapa harganya? Saya tidak akan menaruh harga sebelum si pembeli tahu isi yang sebenarnya. Dan sekarang harus kita manfaatkan orang pintar yang ada di hadapan kita. Kalau bosmu itu betul Mardut yang terkena peluru di ari-arinya, maka keris ini tak mungkin putri kandungnya. Ibu, jangan mengigau. Mami, apa benar yang diomongkan ibu tua itu? Saya minta agar kalian tinggalkan rumah ini. Kenapa Mami diam saja? Bicaralah Mami. Kalian telah menghancurkan jiwa anak saya. Nora anakku. Nora memang anak Mami, anak kandung. Tapi, siapa ayah Nora yang sebenarnya? Sudah Nora, kamu memang anak kandung papi. Bohong, papi bohong. Papi bukan ayah kandung Nora. Kamu harus katakan sendiri siapa ayah kandung putrimu. Sayalah ayah kandungnya. Dukmar, kamu balas air susu dengan air tuba. Mami, apakah Om Dukmar papi kandung Nora? Tidak usah ngomong, memalukan. Ya sudah, kalau begitu, biarkanlah ini menjadi sejarah. Saya Komandan Mardut. Mohon maaf atas segalanya. Mari kita lupakan peristiwa ini. Sementara di sisi lain, Ibu Halimah, Utuh Batung, Aluh Bungsu, dan Sigila saling memberikan kode untuk pura-pura memaafkan komandan. Baiklah, kami maafkan kalian. Bu, kita tidak salah ucap. Kita memaafkan dia. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy. Ya sudah, kalau begitu, mari keluar. Sebentar, Pak. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야. Saya mau nanya, jadi sekarang kedudukan komandan yang sebenarnya siapa? Bapak atau ayah saya? Saya juga butuh kepastian. Tapi, saya ingin menjadi komandan selamanya, sampai saya mati. Komandan memberikan isyarat kepada bodyguard untuk menyerang mereka. Sigila dan orang-orang pun membaca mantra. Saat mereka sedang berperang, Sigila terkena tembakan dari komandan. Akhirnya yang lain pun mati di tempat. Dengan cara konyolnya, Ibu Halimah meminta berdamai dengan komandan. Dengan syarat isi brankas itu harus dibagi-bagi. Apa kita berdamai saja? Kalau kita berdamai, saya akan membagi isi dari brankas ini. Apa maksudmu? Tapi, Anda jangan mengkhianati saya. Saya janji tidak akan mengkhianatimu. Akhirnya, Ibu Tuh Batung Aluh Bungsu keluar dari rumah komandan, sedangkan komandan dan pasukan yang masih hidup masih di dalam sana. Saat mereka sudah sampai luar, Utuh Batung dan Aluh Bungsu melempar granat ke dalam rumah komandan. Saat Sigila membaca mantra, komandan menembaknya. Tapi pelurunya melesat. Sigila pun berpura-pura mati. Sesuai dengan rencana yang sudah dibicarakan oleh Ibu Tuh Batung dan Aluh Bungsu. Sigila bagaimana? Saat beberapa detik sebelum granat itu meledak, Sigila keluar rumah dengan membawa brankas itu, sambil berlari terkekeh-kekeh. Dan akhirnya rumah tersebut hancur lebur tak bersisa.
Walaupun mereka senang atas kemenangannya, tetapi ada rasa sedih yang menghantuinya, sebab mereka tidak bisa keluar bersama dengan orang yang lain.